Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arta Marta, nomor absen 19 dari kelas 12 minggu depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut kerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimilikinya. Lalu yang ketiga adalah kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Lalu yang keempat adalah kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Lalu yang kelima, semakin maraknya pengguna TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Lalu yang keenam, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu atau media sosial akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Lalu yang ketujuh adalah perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Lalu yang ke-8 adalah perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Lalu yang ke-9, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Lalu yang ke-10 adalah harga barang lebih murah karena biaya operasional murah. Lalu ada juga bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Lalu ada juga dampak negatif dari iptek dalam bidang ekonomi. Beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan antara lain, yang pertama itu adalah dengan mudahnya melakukan transaksi di internet akan menyebabkan semakin mudahnya pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba, ganja dan lain-lainnya. Lalu hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Lalu ada juga dengan kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Selain itu juga karena sifatnya yang langsung atau real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat memanfaatkan hal itu paling banyak dalam bidang itu. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk melakukan kejahatan seperti hacking, usaha masuki sebuah jaringan dengan maksud untuk mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan, seperti hacking pada Facebook atau media sosial lainnya yang sebagai tempat sarana jual beli online sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual maupun pembeli itu sendiri. Yang kedua ada cracking. Cracking adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud untuk mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online, hal ini menimbulkan kerugian yang besar. Lalu ada juga saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni atau foto-foto produk yang dijual tanpa seizin pemiliknya. Sekian dari dampak positif dan negatif iptek dalam bidang teknologi. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.